Halo semuanya, kembali lagi ke channel Rudy Hizkia. Kali ini aku akan membahas satu perusahaan yang lumayan terkenal, yaitu Antam, dengan kode sahamnya ANTM. Jadi Antam ini merupakan bisnis produksi ya, pertambangan lebih tepatnya, pertambangan emas dan mineral lainnya. Kita lihat ya mereka tambang apa saja. Jadi mereka ada tambang metal, ada tambang emas, bauksit, batu bara, dan nikel. Jadi mereka ada 4 macam, banyak macam lah ya, lebih jelas, lebih detailnya banyak macam sebenarnya. Jadi prospek kedepannya untuk Antam kita belum tahu, karena mereka bermain di tambang. Kalau emasnya sih yang paling ini ya, yang paling bernilai ya. Kita akan masuk ke bagian manajemen. Ini manajemennya, tentu saja ini orang-orang yang bukan pihak pengendali ya. Nah, kalau teman-teman kenal jejak karir mereka, boleh komen di kolom komentar ya. Nah, untuk struktur pemegang sahamnya aku tidak ketemu di websitenya. Mungkin nanti akan kita ketemukan di materi public expose. Company strukturnya tidak terlihat ya. Nah, ini websitenya. Jadi websitenya sangat minim informasi ya, kalau aku lihat ya, hanya event segala macam dan lain-lain. Lalu kita akan masuk ke bagian dividen. Apakah ini ada dividen information? Nah, ini dividen information, apakah lengkap? Ternyata tidak ada ya. Tapi ini Antam selalu bagi dividen, jadi tidak ada masalah. Oke, kita lihat berita seputar Antam. Hore, butik emas Antam kini hadir di Tokopedia. Ini bagus ya, berarti Antam mulai masuk ke retail ya, lebih tepatnya online. Lalu semester FENI Antam beroperasi, kinerja bakal langsung terkerek. Jadi beritanya 14 hari yang lalu. Berarti tahun ini Antam kemungkinan omsetnya bisa naik ya, karena ada semester FENI yang baru beroperasi. Ferronickel, FENI itu Ferronickel bakal beroperasi. Begini prospek aneka tambang. Jadi tambang pun juga Antam ya, maksudnya Antam ini juga menjual batu bara kan, sementara harga batu bara pun sedang naik ya. Jadi pasti terkerek naik juga dari harga batu bara. Jadi si Antam ini naik dari 2 poin ya, yaitu semester ferronickel dan harga batu bara yang naik. Harga emas pun kalau tidak salah naik juga. Jadi 3 poin ini keuntungan bagi Antam di awal tahun ini, di Maret ini ya. Jadi mereka tunggu mengeluarkan laporan keuangannya, kemungkinan besar mereka akan naik. Harga nikel pun sedang bullish. Jadi semua yang sifatnya tambang-tambang ini, komoditas tambang ya lebih tepatnya, sedang naik. Jadi ya tahun ini akan banyak kenaikan ya bagi Antam. Itu secara teorinya begitu, tapi kita nggak tahu. Kita hanya bisa melihat, menunggu laporan keuangannya dipublish apakah benar naik atau tidak. Oke, kita langsung lihat ke bagian laporan keuangannya yang terakhir. Mereka belum mengeluarkan laporan keuangan yang 1 tahun tak. Yang terakhir, yang terbaru, mereka baru sampai 30 September atau kuartal ketiga ya 2021. Jumlah aset lancarnya mereka ada 11 triliun ya, 11 triliun. Kita bandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek mereka 8 triliun. Jadi masih lebih banyak jumlah aset lancarnya ya. Jadi masih aman. Kasnya ada 6 triliun dan persediaan ada 2 triliun. Paling besarnya itu di bagian kas, itu bagus. Terus utang usaha itu tidak masalah. Imbalan karyawan itu tidak masalah. Pinjaman bank jangka pendek ada 1 triliun dan utang obligasi 2 triliun. Ini yang harus kita perhatikan, karena ini sifatnya selain
mengembalikan pokok, ada mengembalikan bunga juga. Jadi total 3 triliun untuk pinjaman bank dan obligasi. Uang kas mereka ada 6 triliun, jadi aman lah ya. Aman dong pasti. Masih sisa 3 triliun. Utang jangka panjangnya pun hanya sedikit, yang paling besar itu pinjaman investasi. Jadi tidak masalah. Jadi dari segi hutang mereka sangat aman karena uang kas mereka banyak. Ya, aku makanya sangat senang ketika perusahaan itu memiliki uang kas yang banyak. Jadi mereka bisa mempertahankan posisi mereka di level yang aman, dan mereka bisa melakukan banyak kegiatan ke depannya nanti, bahkan yang lebih penting gitu. Dari segi utang aman. Kita akan masuk ke bagian modal utang dengan modal ekuitas ya. Modal utangnya 12 triliun. Lalu modal yang disuntik oleh investor 20 triliun. Jadi aman juga rasio utang dengan modal investor ya. Aman, lebih banyak modal investornya. Lalu kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi kinerjanya baik ya. Naik lumayan banyak, sekitar hampir 50% lebih ya. Hampir 50% lebih mereka Antam ini naik dari periode sebelumnya yang 18 triliun jadi ke 26 triliun. Lalu margin laba kotornya tidak begitu banyak ya, karena beban pokok penjualnya cukup tinggi. Tapi tetap menghasilkan jumlah yang besar, yaitu 5 triliun. Lalu ke bawah ada umum dan administrasinya juga tinggi loh, 2 triliun. Laba usahanya 2 triliun. Lalu laba periode berjalannya kena di 1,7 triliun. Jadi naik 100% dibanding tahun sebelumnya. Jadi keuangan mereka yang penghasilan beban lain-lainnya bersifat fix ya. Jadi ini kinerjanya meningkat secara laba rugi ya. Tidak ada poin-poin yang penting, berjalan normal seperti biasa. Oke, kita akan masuk ke laporan kas. Arus kas yang lebih tepatnya. Arus kasnya positif, bagian operasionalnya bagus. Kita lihat ya, penerimaan kas dari pelanggannya 27 triliun, pembayaran kepada pemasok 19 triliun. Memang marginnya tipis sekali ya untuk bagian emas ini. Memang emas itu terkenal marginnya tipis karena merupakan bentuk produknya itu bentuknya investasi. Jadi makan marginnya dikit sekali. Untuk perolehan aset tetap ada sebesar 200 miliar, peningkatan investasi saham. Mereka ada beli saham juga ternyata. Peningkatan investasi saham sebesar 200 miliar. Nggak tahu nih buat saham apa maksudnya. Lalu mereka ada pinjaman bank 700 miliar, pembayaran pinjaman investasi 1 triliun. Kenaikan kas itu mereka sebesar 2 triliun. Jadi secara arus kas mereka positif. Laporan laba ruginya pun positif, ada kenaikan. Dan ini belum 1 tahun penuh ya. Jadi overall secara laporan keuangan yang terakhir di kuartal 3 2021 mereka sangat baik. Tidak ada hal yang negatif ya. Kita akan masuk ke bagian rekap tahunan ya. Nah, keuangan mereka secara tahunan aku rekap dari tahun 1999 sampai Q3 atau kuartal 3 2021. Wah, mereka menampilkan filenya sangat lengkap loh. Dari tahun 1999 sampai 2021 ini mengalami tren kenaikan ya kalau kita lihat ya. Harga komoditas mungkin naik kali. Laba bersih pun di tahun 2007 sebenarnya mereka memiliki margin yang sangat tebal ya. Kita lihat di 2007. Di 2007 ini laba bersihnya mereka sampai 5 triliun. Karena aku lihat beban pokok pendapatannya memang kecil. Jadi margin laba kotornya tinggi. Lalu tiba-tiba entah kenapa di 2009 margin laba kotor mereka naik ya. Puncaknya di 2015 sampai
mereka mengalami kerugian. Ini keterangannya aku tulis beban pokok penjualannya naik. Jadi margin laba kotornya naik. Jadi di 2007 margin laba kotornya masih tinggi, tapi mulai masuk ke 2009 dan seterusnya sampai 2015 margin laba kotornya jadi tipis. Akhirnya beban pokok penjualannya mengambil semua laba bersih gitu. Jadi mereka ini mungkin ada pengaruhnya juga, harga komoditasnya turun ya kemungkinan. Jadi mereka kena double, harga komoditas turun dan margin laba kotornya turun juga. Maksudnya meningkat. Turun maksudnya, beban pokoknya naik. Tapi meningkat mungkin karena di akhir tahun ini ya, akhir-akhir di tahun 2020 sampai tahun ini mereka meningkat ya penjualannya. Jadi cara mereka meningkatkan laba bersih, mereka harus meningkatkan penjualan. Penjualan ini diakibatkan kenaikan penjualan ini diakibatkan dari naiknya harga komoditas gitu. Ekuitas mereka pun juga bertambah ya. Ekuitas mereka bertambah, tapi bertambahnya tidak banyak, mereka pelan-pelan bertambahnya gitu. Arus kas pun juga selalu positif. Ini kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi kalau kita mau beli saham yang mau naiknya banyak, berarti kita harus beli di ekuitas itu sekali bertambah lumayan banyak. Tapi aku lihat ini bertambahnya nggak begitu banyak, sedikit. Jadi setiap tahun ini kadang ada yang naik turun juga. Jadi kalau secara overall, secara tahunan mereka pertumbuhannya sedikit ya, tidak begitu banyak. Bahkan margin laba kotor mereka juga sedikit karena beban pokok penjualan mereka lumayan tinggi. Jadi kalau aku investasi di Antam untuk jangka panjang sepertinya tidak. Tapi kalau untuk trading boleh juga. Kan mereka volatilitasnya tinggi, naik turunnya lumayan tinggi. Jadi cocok buat trader jangka pendek. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang ini tidak, karena pertumbuhan ekuitasnya sedikit sekali gitu. Oke, kita akan masuk ke bagian presentasi mereka ya. Kita langsung apa yang akan mereka presentasikan kepada publik ya. Highlight kinerja perusahaan. Nah, ini Antam merupakan perusahaan berbasis sumber daya alam. Oke. Antam terkonsolidasi dalam holding industri pertambangan sejak November 2017. Perusahaan berorientasi ekspor dengan pasar utama di Korea Selatan, Tiongkok, India, Taiwan, dan kawasan ASEAN. Oke. Komoditas utama Antam adalah biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, alumina, batu bara, serta jasa pengolahan dan permurnian logam mulia. Jadi mungkin karena margin laba kotornya mereka tipis, itu diakibatkan dari diversifikasi produk mereka ya, biji nikel, bauksit dan lain. Jadi kalau ada komoditas yang turun, lalu di lain pihak ada komoditas yang naik, akhirnya saling kalau yang turun bisa menurunkan laba bersih mereka. Kalau misalnya ada yang satu naik, ada yang satu turun, akhirnya margin laba kotor mereka sedikit gitu. Wilayah operasi eksplorasi Antam tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Kegiatan operasi Antam terintegrasi secara vertikal, mulai eksplorasi, penambangan, peleburan, pengolahan, permurnian, dan pemasaran komoditas utama. Jadi mereka dari awal ya, dari hulu ke hilir ya sepertinya ya. Penjualan mereka yang paling banyak yaitu emas, perak, logam mulia, dan jasa permurnian sebesar 72%. Jadi bisnis utama mereka tetap di logam mulia ya, emas dan perak. Lalu yang paling kedua, yang paling besar, ferronikel dan biji nikel. Nah, ini yang akan dibutuhkan ke depannya nanti untuk mobil listrik ya, baterai mobil listrik lebih tepatnya. Pemegang saham Antam, nah akhirnya terlihat di sini juga. Pemegang saham Antam adalah Inalum sebesar 65% ya, Indonesia Mining Holding.
Lalu yang kedua terbesar yaitu entitas asing 13%, individu domestik 11%, institusi domestik 11%. Mungkin ini ada pabrik ya. Jadi tetap pengendali utamanya adalah Inalum sebesar 65%. Antam perusahaan berbasis sumber daya terkemuka dengan kegiatan yang terintegrasi secara vertikal dan komoditas terdiversifikasi. Jadi ada nikel, emas, dan bauksit. Ini proses kegiatan mereka ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri dari tambang lalu ke pabrik, lalu mereka jual secara barang jadi atau setengah jadi. Ini lebih baik sih kalau mereka jual barang jadi atau barang setengah jadi dibanding mereka menjual mentah. Gitu. Mereka nilai tambahnya lebih tinggi. Produk-produk hilir Antam. Nah, ini Antam kita semua tahu yaitu produk akhirnya itu emas. Lalu ada ferronikel, lalu ada alumina. Nah, wilayah operasi perusahaan mereka tersebar ya hampir di seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai ke Papua. Tambang-tambangnya banyak. Operasi dan keuangan, tadi kita sudah lihat keuangan. Strategi perusahaan tahun 2021 ada quick cash action, implementasi protokol kesehatan. Ini tidak tertulis ya, ini presentasinya kapan. Mineral sustainability, maximize added value, asset optimization. Jadi ada maximize added value ya, mereka menjual nilai tambah komoditas, jadi mereka tidak jual mentah lagi. Ini yang bagus. Jadi perusahaan-perusahaan Indonesia lebih bagus kalau mereka pertambangan ini mereka jangan jual mentah tapi jual barang jadi atau setengah jadi. Itu yang lebih menarik dan itu pun memberikan mereka laba bersih yang lebih besar lagi begitu. Oke. Mereka tidak menjelaskan strategi untuk 2022 tapi mereka lebih menjelaskan 2021 ya. Mungkin ini mereka lakukan public expose ini di tengah tahun, jadi mereka presentasi sampai akhir tahun 2021. Oke, kita akan melihat di tanya jawab mereka, mungkin ada informasi yang penting di terkait Antam. Peserta yang hadir, oke. Nah, ini bagian tanya jawabnya. Bagaimana strategi Antam dalam penjualan produk emas di tahun 2021 ini? Mengingat harga emas yang terus menguat. Nah, ini pertanyaan bagus. Strategi keuangan Antam untuk mendukung pertumbuhan kinerja sampai dengan akhir tahun 2021. Nah, ini oke. Bagaimana Antam menyikapi tantangan di tengah kondisi pandemi COVID? Nah, COVID ini sebenarnya udah lewat, jadi kita tidak perlu baca lah ya. Untuk komoditas emas, Antam menargetkan produksi di tahun 2021 sebesar 1,30 ton emas dari tambang emas, Pongkor dan Cibaliung, dengan tingkat penjualan emas mencapai 18 ton emas. Pada tahun 2021, Antam berfokus pada pengembangan basis pelanggan logam mulia di pasar dalam negeri. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berinvestasi emas serta pertumbuhan permintaan emas di pasar domestik. Antam terus melakukan inovasi produk logam mulia seperti melalui peluncuran produk logam mulia edisi Imlek tahun kerbau pada awal Februari 2021 lalu. Peluncuran dengan produk logam mulia limited edition ini dilakukan dalam rangka menyambut Imlek pada tahun 2021. Inovasi produk ini juga dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk serta mendukung pencapaian penjualan emas. Jadi mereka melakukan kegiatan marketing ya untuk kinerja mereka. Melalui penerapan protokol kesehatan yang tepat dan konsisten di area kerja, petambang, pabrik pengolahan, dan perkantoran dalam menjaga kesehatan para pekerja di tengah pandemi, Antam mampu mencatatkan kinerja yang optimal. Oke, jadi pandemi, harga komoditas naik, dan penjualan harga emas pun juga menaik ya. Penjualan mereka pun akhirnya terkerek naik.
Pertanyaan selanjutnya, cadangan emas yang ditambang oleh Antam berapa besar jumlah dan kapan perkiraan akan habis? Bagaimana strategi Antam agar perusahaan tetap sustain? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Dalam rangka memperkuat portfolio bisnis emas perusahaan, Antam senantiasa menjajaki beberapa peluang bisnis dari hulu ke hilir. Nah, ini benar nih, hilir. Lebih tepatnya hilir ya. Di hulu, saat ini Antam aktif melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah IUP perusahaan, IUP ya. Dengan komposisi anggota Mining Industri Indonesia (MIND), saat ini juga membuka kesempatan bagi Antam untuk bersinergi dalam pengelolaan aset pertambangan nasional untuk mendukung pengembangan hilirisasi bisnis mineral yang terintegrasi. Mereka belum jawab yang kapan akan habis. Jadi pertanyaannya tidak terjawab ya. Jadi kan ditanya kapan akan habis kan, bagaimana strateginya. Tapi tidak dijawab, mereka hanya bilang senantiasa menjajaki berapa peluang. Jadi ini tidak menjawab sama sekali kapan akan habis. Karena kan tambang itu sebenarnya bisa habis ya, emas, batu bara, nikel dan lain-lain itu bisa habis, tapi mereka tidak menjelaskan di sini kapan akan habis. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada kemungkinan terjadi perubahan komposisi dalam fokus bisnis Antam mengingat nikel akan menjadi primadona saat penggunaan baterai untuk mobil listrik sudah mulai masif penggunaannya? Antam memiliki cadangan dan sumber daya nikel yang sangat solid. Dalam hal hilirisasi, Antam telah memiliki pabrik pengolahan biji nikel menjadi ferronikel yang ada di Pomala, Sulawesi Tenggara. Saat ini Antam juga sedang menyelesaikan tahap konstruksi proyek pembangunan pabrik ferronikel di Halmahera Timur, Maluku Utara. Terkait dengan keterlibatan Antam dengan pengembangan industri baterai kendaraan bermotor listrik yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation, yaitu untuk mengelola ekosistem EV baterai dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Antam mendukung inisiasi pemerintah dalam pengembangan EV baterai sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral Indonesia ke arah yang lebih strategis dan masif. Pada prinsipnya, Antam senantiasa terbuka pada peluang-peluang kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan ya. Jadi ya intinya mereka tetap tetap melakukan kegiatan tambang mereka di ferronikel, dan bahkan mereka memproses nikel ini menjadi ferronikel ya. Untuk mereka membuat produksi baterai, aku rasa tidak ya, mereka pakai pihak ketiga dan mereka bilang. Oke. Dan selanjutnya, bagaimana target produksi dan penjualan segmen nikel Antam di tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya? Untuk plan yang bagus, upaya Antam untuk penurunan cash cost di tengah harga minyak dunia yang sedang meningkat. Nah, ini dia. Antam menargetkan total produksi biji nikel sebesar 8,44 juta wet metric ton, meningkat 77% dibanding capaian produksi biji nikel tahun 2020. Berarti lumayan banyak loh peningkatan produksinya sebesar 77%. Sedangkan total penjualan biji nikel Antam tahun 2021 ditargetkan sebesar 6,71 juta wet metric ton, meningkat 104% dibandingkan capaian penjualan biji nikel tahun 2020. Oke, bagus. Untuk komoditas ferronika pada tahun 2021, Antam menargetkan volume produksi dan penjualan masing-masing sebesar 26.000 ton nikel dalam ferronikel. Dalam operasional, Antam biaya pembangkit energi memiliki proporsi yang besar untuk menunjang operasi semester ferronikel Antam. Untuk menurunkan risiko dari paparan kenaikan harga bahan bakar minyak serta meningkatkan efisiensi biaya energi produksi ferronikel, Antam mengoperasikan dua jenis pembangkit energi listrik, yaitu PLTD dan PLTU. Dengan optimal kinerja pabrik Antam mendapatkan tingkat biaya tunai operasi yang optimal. Jadi mungkin mereka akan mengganti lah ya bahan bakar minyak menjadi PLTU dan PLTD. Jadi tidak mulai mengurangi minyak, karena memang bahkan ini kan mungkin mereka presentasi di tahun kemarin, tapi di tahun ini harga minyak mulai meningkat gara-gara efek Rusia ya. Jadi mereka harus putar otak bagaimana caranya biaya mereka bisa ditekan. Jadi mereka bisa gunakan energi listrik dari bahan bakar lain ya. Oke.
Pertanyaan berikutnya, apakah Antam akan melakukan penggeseran core bisnis menjadi konsep green energy? Konsep bisnis green energy juga menjadi program kerja di grup Mind ID, yaitu program dekarbonisasi, yaitu menggunakan energi yang ramah lingkungan. Saat ini Antam sedang melakukan kajian lebih lanjut, terutama untuk meningkatkan kegiatan operasi yang lebih ramah lingkungan. Oke, informasi tambahan buat kita semua ya. Lalu, apakah bisa dijelaskan mengapa pertumbuhan produksi alumina naik signifikan di semester 1 2001 ya? Bagaimana gambaran pertumbuhan produksi di sisa tahun 2021 untuk masing-masing segmen produk Antam, baik dari biji nikel, ferronikel, emas, bauksit, dan alumina? Antam mencatatkan volume produksi unaudited ferronikel Antam sebesar 12.000 ya, dengan penjualan veronica unaudited sebesar 12.000 yang diserap sepenuhnya oleh pasar. Jadi diserap penuh oleh pasar loh. Jadi akan menargetkan volume produksi dan penjualan masing-masing sebesar 26.000. Jadi naik 100% ya dari target. Menargetkan total produksi sebesar 8 juta. Oke. Untuk komoditas emas, target produksi, biji bauksit, target produksinya belum menjawab nih. Ini kan padahal pertanyaannya bagaimana, apakah yang bisa dijelaskan bagaimana pertumbuhan produksi naik signifikan. Jadi minta penjelasan kenapa bisa naik kan gitu. Tapi mereka tidak menjawab soal penjelasannya ya, kenapa bisa naik dan segala macam. Mereka hanya menampilkan data kalau ada peningkatan. Karena ada data peningkatan yang kita sudah tahu juga ada peningkatan. Tapi nggak apa-apa sih. Oke, kita lewatin ke pertanyaan berikutnya. Harga emas turun belakangan ini, bisa dijelaskan apa penyebabnya ya? Mereka pada taking profit ya, harusnya tidak. Kita lewatin saja pertanyaannya. Mengenai target penjualan emas di tahun 2020 ditargetkan bisa menjual 18 ton emas. Target itu sudah tercapai apa belum? Jika sudah tercapai, oke. Kemudian berapa target jumlah emas yang terjual di 2021? Target penjualan emas di tahun 2020 yaitu sebesar 18 ton, di mana 2020 tersebut Antam dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan pencapaian penjualan sebesar 22 ton. Jadi melebihi target yang mereka tetapkan ya. Untuk komoditas emas, Antam menargetkan tingkat penjualan emas 2021 mencapai 18 ton. Kinerja penjualan emas unaudited semester 1 mencapai 13 ton. Jadi sudah lebih dari 50% di semester 1. Berarti PR-nya lebih mudah mereka. Berarti harusnya di 2021 ini, di 2021 kemarin harusnya mereka sudah tercapai lah ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan rencana produksi Arinem di Papandayan? Kapan rencana produksi? Bagaimana persiapan dan pengembangan saat ini di Arinem? Bagaimana dengan progres pembangkit diesel 3x18 MW di Haltim saat ini? Bagaimana kesiapan pasokan listrik dan kapan semester mulai produksi? Berapa kapasitas produksi awal semester yang direncanakan dan kapan? Terkait dengan proyek tambang emas di Papandayan, saat ini Antam sedang mengkaji opsi-opsi penambangan yang ada, termasuk kerjasama bersama dengan mitra strategis. Kegiatan Antam di Papandayan saat ini sedang dalam tahap eksplorasi lanjutan dan evaluasi lanjut dalam pendetailan estimasi dan klarifikasi sumber daya mineral. Jadi mereka masih melakukan studi kelayakan ya. Dapat disampaikan bahwa saat ini proses pengadaan penyediaan listrik juga jangka pendek, jangka panjang untuk semester ferronikel Halmahera Timur dalam proses lanjut. Mereka semua ada di proses lanjut untuk semester barunya. Tapi tadi kan kita lihat berita ada satu semester ya ferronikel yang beroperasi di tahun ini ya. Jadi mereka sudah harusnya bisa memberikan efek positif di laporan keuangan mereka terkait berita tersebut. Berapa anggaran belanja modal usaha perusahaan untuk saat realisasi ini, dan bagaimana persiapan Antam jelang groundbreaking pabrik baterai EV konsorsium LG pada pekan depan? Nah ini nomor 2 pertanyaan bagus. Mungkin nomor 1 kita lewatin ya, karena belanja modal mereka tentu saja ini berhubungan dengan tempat pertambangan mereka ya.
Capex-nya itu mereka sebesar 2,8 triliun. Pengembangan yang menjadi fokus ialah proyek pembangunan semester kan, seperti yang aku bilang tadi. Antam bersama dengan PT Indonesia Asahan Aluminium yang memiliki kapasitas bla bla bla. Oke. Mungkin kita lihat jawaban keduanya terkait dengan keterlibatan Antam dengan pengembangan industri EV baterai yang tergabung dalam EBC, yaitu untuk mengelola ekosistem EV baterai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ya, mereka ini satu lagi jawaban mereka tidak menjawab ya, kan bilangnya bagaimana persiapan Antam jelang groundbreaking, tapi mereka jawabannya hanya bilang dalam pengembangan industri, tidak terkesan tidak nyambung. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana komentar terkait naiknya harga bauksit pasca kudeta Juena? Bagaimana strategi bisnis Antam beradaptasi dengan perubahan tersebut? Untuk komoditas bauksit digunakan sebagai bahan baku biji pabrik chemical grade alumina. Oke, Antam diperkenankan untuk melakukan ekspor biji bauksit tercuci dengan kriteria tertentu dan mendapatkan rekomendasi persetujuan ekspor yang diperpanjang setiap tahun. Oke. Ini informasi aku juga bingung. Penjualan Antam masih didominasi oleh segmen emas. Mohon dijelaskan langkah-langkah bisnis yang diambil perusahaan terkait capaian segmen emas pada tahun 2021 ini. Lalu apa saja yang menjadi fokus Antam untuk bisnis retail tersebut? Bagaimana memperluas pelanggan komoditas Antam? Antam optimis akan mencatatkan kinerja positif di tahun 2021. Kita sudah lihat ya. Komitmen kita lompat-lompat aja bacanya, kita akan cari mana yang lebih penting. Juga memberikan kontribusi yang mendukung pertumbuhan kinerja. Jadi mereka melakukan peningkatan nilai tambah produk. Ini caranya ya. Mereka melakukan peningkatan nilai tambah produk, optimalisasi tingkat produksi, penjualan, dan implementasi pengelolaan biaya yang tepat dan efisien. Oke. Peningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan investasi. Itu juga membantu faktor perusahaan mencapai target penjualan ya. Antam senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke. Jadi mereka bisa meluncurkan produk yang ada 0,5 gram, 1 gram, dan lain-lain. Selain meneruskan strategi penjualan secara online, Antam juga memperluas segmen pasar emas di dalam negeri, di mana Antam bersama entitas anak PT Abuki Jaya Stainless Indonesia dan PT Harta Dinata Abadi Tbk bersinergi meluncurkan 2 produk emas inovatif, yaitu Microgold Emas Kita. Oke. Jadi PT Harta Dinata Abadi yang aku pernah bahas, ini juga ada videonya ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana progres rencana pengembangan semester nikel di Kek Sorong? Apakah operasi semester grade alumina refinery di Mempawah akan mulai 2022? Di kuartal berapa? Apakah ada kendala? Oke. Antam memiliki anak perusahaan di Papua, yaitu GAK Nikel, yang memiliki izin usaha eksplorasi dan produksi di Pulau GAK. Antam saat ini sedang mengkaji terkait dengan pengembangan hilirisasi tersebut dengan mengkaji opsi diantaranya kerjasama dengan mitra strategis dan memiliki kompetensi penguasaan teknologi pasar. Capex untuk SKAR sebesar USD 850 juta ya. Oke, ini mereka tetap jalankan, ini tidak ada proyek yang tidak jalan. Terkait pertanyaan sebelumnya soal penurunan harga emas, bias dielaborasi bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan di segmen emas. Beban pembelian emas turun, strategi Antam yaitu mempertahankan margin operasi dari penjualan emas, performa penjualan emas, dan sebagainya. Oke. Ini info kegiatan tanya jawab mereka ya. Jadi kita langsung simpulkan saja ya. Ini sambil lihat beginian. Jadi kalau secara keuangan mereka aman, karena mereka selalu menghasilkan laba bersih dan uang kas mereka selalu masuk lebih banyak ya. Pertumbuhan ekuitas mereka pun selalu bertumbuh. Tapi permasalahannya yaitu margin laba kotor mereka kalau dibilang tipis sekali, tidak, hanya sedikit, di bawah 40% ya. Jadi mengakibatkan
laba bersih mereka juga sedikit. Dan kalau misalnya harga komoditasnya turun, mereka bisa mengalami kerugian seperti di tahun 2014 dan 2015. Kita lihat ya, mereka mengalami kerugian. Jadi apakah bisnis Antam menarik? Secara bisnis bagi aku pribadi ya, ini subjektif. Kalau bagiku pribadi sih tidak menarik, karena margin laba kotor mereka sedikit, lalu usaha di pertambangan. Jadi suatu hari pasti tambang mereka akan habis. Jadi tidak sumbernya ini, sumber daya alamnya ini tidak namanya apa ya, tidak unlimited tapi terbatas. Jadi untuk jangka panjang tidak menarik, tapi kalau teman-teman ingin trading jangka pendek ini menarik, atau investasi jangka pendek. Nah, untuk kinerja tahun 2022 kita belum bisa lihat, meskipun ada berita yang menulis ferronickel mulai jalan ya. Semester ferronickel bakal beroperasi, begini prospek aneka tambang berjalan di tahun ini ya. Ini beritanya 14 hari yang lalu. Di tahun 2022 ini kemungkinan akan positif. Tapi kembali lagi kita harus mengecek ke laporan keuangannya di kuartal pertama ya, di tahun 2022. Apakah mereka bisa menghasilkan, apakah ini nih semester ferronickel ini bisa mengangkat omset si Antam ini gitu. Secara keuangan sehat, tapi secara prospek bisnis kurang menarik bagi aku pribadi ya. Kurang menarik karena mereka secara keuangannya pun kita lihat pertumbuhan ekuitasnya sangat tipis lah ya kita bilang. Lalu mereka bergerak di produk pertambangan. Nah ini pertambangan ini mereka suatu hari bisa habis, dan kita lihat tadi mereka tidak ada rencana yang bagaimana banget. Mereka tetap fokus di pertambangan dan menjual hasil tambang mereka. Jadi apakah layak diinvestasikan? Kalau untuk jangka panjang tidak menarik, tapi kalau untuk jangka pendek ini menarik. Apakah 2022 ini akan naik omset dan laba bersihnya, kita tidak tahu ya. Kalau misalnya mereka rencana ferronickelnya tadi kan sudah mulai beroperasi, itu bisa mengangkat omset dan laba bersih mereka secara signifikan. Dan tadi ada batu bara yang harganya naik, lalu harga komoditas lainnya juga naik, harga emas naik. Kalau bisa mengangkat itu ya kemungkinan ini bisa terangkat. Tapi kembali lagi harga yang komoditas yang naik itu hanya bersifat sementara ya. Dan kita tidak tahu apakah akan bertahan terus di harga yang tinggi atau tidak. Ini sih yang menjadi resiko, yaitu harga komoditas itu. Oke, sekian pembahasan tentang Antam. Jika ada kekurangan informasi atau informasi yang ingin dikoreksi, silakan tulis di kolom komentar. Kalian boleh dislike atau like. Dan juga kalau kalian ingin bertanya tentang analisa saham lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti aku bantu analisa. Sampai jumpa di video analisa berikutnya. Terima kasih, bye-bye.